Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang dalam video presentasi kami yang berjudul Memaksimalkan Potensi Inovatif. Video ini merupakan tugas kelompok dari mata kuliah Manajemen Talenta yang dibimbing oleh Ibu Eni Safitri, SPD MPD. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya sendiri, Salma Nadila Putri, dan rekan saya, Maria Suryanti Fitri. Di dalam video ini, kami akan membahas pengertian potensi inovatif, faktor-faktor yang mempengaruhi, tahapan proses inovasi, strategi dalam mengembangkannya, contoh penerapan, serta hambatan dan solusinya. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berinovasi dan berpikir kreatif. Selamat menyaksikan! Pernah nggak sih kalian mikir, kenapa sebagian orang bisa menciptakan ide-ide baru, sementara sebagian lainnya ngerasa kesulitan untuk berpikir inovatif? Sebenarnya, setiap orang memiliki potensi inovatif, hanya saja belum semua orang tahu bagaimana cara memaksimalkannya. Dalam video ini, kita akan membahas apa itu potensi inovatif, faktor yang mempengaruhinya, serta langkah-langkah untuk mengembangkannya. Inovasi merupakan kemampuan untuk menciptakan ide, produk, atau metode baru yang memiliki nilai tambah. Menurut Teresa Amabil dari Harvard University, inovasi muncul dari perpaduan antara kreativitas individu, motivasi, dan dukungan lingkungan. Inovasi tidak selalu berarti menciptakan hal yang benar-benar baru. Bisa juga berupa cara baru menyelesaikan masalah lama dengan lebih efektif. Di dalam dunia kerja dan pendidikan, inovasi sangat penting karena dapat membantu kita beradaptasi terhadap perubahan, meningkatkan daya saing, serta menciptakan peluang baru. Potensi inovatif seseorang dipengaruhi oleh dua faktor. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi yang pertama, motivasi intrinsik, yaitu dorongan dari dalam diri untuk terus menciptakan hal yang baru. Yang kedua, ada keberanian mengambil resiko. Yang ketiga, ada keterbukaan terhadap pengalaman baru. Dan yang keempat, ada kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Sementara untuk faktor eksternal mencakup yang pertama, budaya organisasi yang mendukung inovasi. Yang kedua, kepemimpinan yang inspiratif dan terbuka. Yang ketiga, kolaborasi tim yang solid. Dan yang keempat, dukungan fasilitas dan teknologi. Ketika kedua faktor ini seimbang, potensi inovatif seseorang akan berkembang secara maksimal. Menurut Graham Wallace, proses inovasi terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, preparation. Preparation adalah mengumpulkan informasi dan memahami masalah. Yang kedua ada incubation. Incubation adalah memberi waktu otak untuk memproses ide secara alami. Yang ketiga ada illumination. Illumination adalah munculnya ide atau momen pencerahan. Yang terakhir ada verification. Verification adalah menguji dan menerapkan ide dalam bentuk nyata. Proses ini menunjukkan bahwa inovasi tidak terjadi secara instan, tapi diperlukan waktu, refleksi, dan keberanian untuk menguji ide-ide baru. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Maria Suryanti Fitri. Selanjutnya saya akan memaparkan materi yang sudah dibahas oleh teman saya sebelumnya, Salma. Di sini saya akan membahas mengenai strategi memaksimalkan potensi inovasi. Untuk memaksimalkan potensi inovasi, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut. Yang pertama, melatih kreativitas, misalnya melalui brainstorming atau design thinking. Yang kedua, mengembangkan growth mindset,
yaitu keyakinan bahwa kemampuan bisa terus ditingkatkan. Terus yang ketiga, berani bereksperimen dan belajar dari kegagalan. Yang keempat, mengasah empati karena inovasi yang baik berawal dari memahami kebutuhan orang lain. Terus yang kelima, berpikir lintas disiplin, menggabungkan ide dari berbagai bidang ilmu. Terus yang keenam, memanfaatkan teknologi dan data untuk mempercepat proses inovasi. Langkah-langkah ini bukan hanya meningkatkan kemampuan individu, tetapi juga menciptakan budaya inovatif di lingkungan kerja ataupun kampus. Contoh penerapan inovasi bisa kita lihat di berbagai bidang. Misalnya Gojek berawal dari ide sederhana untuk menghubungkan kemudi ojek dan pelanggan melalui aplikasi. Kini berkembang menjadi platform multilayanan yang ubah gaya hidup masyarakat. Di bidang industri, Unilever membentuk tim Innovation Lab untuk menciptakan produk ramah lingkungan. Di dunia pendidikan, banyak guru dan mahasiswa yang berinovasi dengan membuat media belajar digital agar proses pembelajaran lebih menarik. Semua contoh ini menunjukkan bahwa inovasi bisa lahir dari siapa saja dan di mana saja. Terus yang berikut ada hambatan dan solusi. Proses inovasi tentu saja tidak selalu mudah. Ada beberapa hambatan yang sering muncul, antara lain rasa takut gagal, kurangnya dukungan lingkungan, dan zona nyaman. Untuk mengatasinya, kita perlu membangun mental positif, menjadikan gagalan sebagai pelajaran, dan terus membuka diri terhadap perubahan. Demikian presentasi kami mengenai topik memaksimalkan potensi inovatif. Melalui presentasi ini, kami berharap dapat memberikan pemahaman bahwa potensi inovatif sangat penting dalam menghadapi perubahan dan tantangan di era modern saat ini. Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat menambah wawasan serta menginspirasikan kita semua untuk terus berpikir kreatif dan berinovasi. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah menonton video kami hingga selesai. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang berikut ada hambatan dan solusi. Proses inovasi tentu saja tidak selalu mudah. Ada beberapa hambatan yang sering muncul, antara lain rasa takut gagal, kurangnya dukungan lingkungan, dan zona nyaman. Untuk mengatasinya, kita perlu membangun mental positif, menjadikan gagalan sebagai pelajaran, dan terus membuka diri terhadap perubahan. Demikian presentasi kami mengenai topik memaksimalkan potensi inovatif. Melalui presentasi ini, kami berharap dapat memberikan pemahaman bahwa potensi inovatif sangat penting dalam menghadapi perubahan dan tantangan di era modern saat ini. Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat menambah wawasan serta menginspirasikan kita semua untuk terus berpikir kreatif dan berinovasi. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah menonton video kami hingga selesai. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.